Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi. Bapak Ibu peserta seminar pengembangan perangkat pembelajaran berbasis inquiry, hari ini kita akan belajar bersama tentang pengembangan perangkat pembelajaran yang berbasis inquiry pada pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, sejak pandemi COVID-19 mulai bulan Maret 2020, pembelajaran di sekolah dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh, yang tentunya hal ini memanfaatkan beberapa perangkat TIK seperti Google, seperti layanan media sosial, WhatsApp group mungkin, Instagram, bisa menggunakan media YouTube, bisa menggunakan Edmodo, dan lain sebagainya. Tentunya Bapak Ibu, pembelajaran jarak jauh ini tak lepas dari tantangan dan permasalahan, yang salah satunya adalah siswa mulai bosan, tidak bersemangat, dan akhirnya malas belajar. Orang tua pun merasa kewalahan dalam mendampingi anak dalam belajar di rumah. Guru juga harus bekerja ekstra dalam mendampingi dan mendesain kegiatan belajar siswa yang menarik dan berkualitas. Ingat ya Bapak Ibu, walaupun pembelajaran jarak jauh, kita coba untuk mendesain ataupun membuat skenario pembelajaran yang menarik dan berkualitas. Seberapa pentingnya sih perangkat pembelajaran itu? Perangkat pembelajaran tentunya menjadikan acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Perangkat pembelajaran juga dijadikan atau sebagai bahan laboratorium untuk penelitian dalam pengembangan pembelajaran yang berkualitas untuk setiap kompetensi dasar. Perangkat pembelajaran juga bisa digunakan untuk mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Tiap sekolah mungkin punya karakteristik yang berbeda. Salah satunya adalah kita harus paham beberapa karakteristik dari siswa yang kita ajar. Ada yang mungkin karakteristiknya itu lebih suka menggunakan musik atau menggunakan suara. Ada yang siswa itu lebih suka belajar dengan menggunakan gambar dan warna yang menarik. Ada juga yang menggunakan gerakan ya, atau gerakan tangan, gerakan tubuh. Ada yang dia lebih suka kalau belajar bersama dengan temannya. Ada juga yang dia suka belajar sendiri dalam keadaan sepi. Ada juga yang senang lebih suka belajar dengan menggunakan logis atau rasional. Ada juga yang dia lebih suka siswa kita itu belajar dengan menulis, dengan mengucapkan apa yang dia pelajari. Mungkin kita harus memahami dari beberapa siswa atau semua siswa yang kita ajar, karakteristik dari mereka mungkin memiliki karakteristik yang unik. Yang salah satunya kita bisa memberikan pembelajaran yang bisa memberikan layanan kepada beberapa tipe karakteristik belajar siswa. Dari piramida belajar kita juga bisa paham bahwa siswa kita itu mampu mengingat 10% dari yang dia baca, 20% dari yang dilihat, 30% dari melihat demonstrasi, 50% dari yang didiskusikan, 70% dari yang dipraktekkan dan latihan, dan 90% dari yang diajarkan ke orang lain. Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis inquiry dalam hal ini tentunya bisa memberikan layanan atau pembelajaran yang memberikan sarana untuk latihan, berpraktek, bisa mengkomunikasikan kepada orang lain. Kenapa sih harus inquiry? Beberapa percobaan atau penelitian ternyata membuktikan seperti Winarni 2006, Eko Yulianingse 2014, bahwa pembelajaran inquiry itu diyakini lebih unggul dari strategi ekspositori dan lebih efektif untuk pencapaian pemahaman konsep IPA siswa. Selain itu, pada penelitian yang saya lakukan,
Pengembangan perangkat pembelajaran ini bisa meningkatkan prestasi siswa. Adapun desain di dalam mengembangkan perangkat pembelajaran, saya adaptasikan dari buku menurut Dick and Carey 2029, di mana langkah-langkah dalam mengembangkan perangkat pembelajaran ini juga bisa digunakan untuk penelitian pengembangan yang lain. Yang salah satunya, yang pertama adalah identifikasi kebutuhan dan menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, analisis instruksional. Yang ketiga, analisis tingkah laku dan karakteristik siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. 5. Menentukan penilaian acuan patokan. 6. Mengembangkan strategi pembelajaran. 7. Memilih dan mengembangkan materi pembelajaran. Langkah yang ke-8, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, yang kemudian dijadikan acuan untuk merevisi desain pembelajaran. Selanjutnya, terakhir adalah mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Kita akan bahas langkah pertama, yaitu menganalisis kebutuhan dan tujuan umum pembelajaran. Tentunya setiap siswa, setiap sekolah memiliki kebutuhan atau karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itulah, guru harus mampu menganalisis kebutuhan, bisa terhadap pembelajaran, bisa terhadap karakteristik siswa, di mana tujuan umum pembelajaran juga kita perlu analisis. Kenapa harus kita analisis? Karena dari tujuan analisis ini kita akan kemudian bisa mengetahui kompetensi yang akan dicapai. Salah satunya kita memperhatikan KIKD yang akan dicapai oleh siswa pada pembelajaran ini. Saya beri contoh pada KD 3.9 dari kelas 11 biologi, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dan mengaitkannya dengan proses ekskresi sehingga dapat menjelaskan mekanisme serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Dari KD ini kemudian kita lanjutkan dengan menganalisis instruksional. Analisis instruksional atau analisis pembelajaran adalah mengidentifikasi tingkat pengetahuan keterampilan yang akan dimasukkan dalam pembelajaran. Karena prosesnya relatif kompleks, analisis pembelajaran terhadap tujuan pembelajaran umum dapat dilakukan dengan 2 tahap. Pertama, mengidentifikasi tujuan umum pada tingkat domain keterampilan intelektual atau kognitif, keterampilan psikomotor atau psikomotor dan sikap. Melakukan analisis lanjutan dengan cara mengidentifikasi dan mengurutkan tahap yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan. Keduanya merupakan proses analisis pembelajaran. Tahap yang ketiga ini adalah merumuskan tingkah laku awal dan karakteristik siswa. Tingkah laku awal dan karakteristik siswa ini tentunya menjadi dasar tentang pola-pola strategi dalam pola-pola pencapaian dalam pencapaian tujuan belajar itu dilaksanakan dengan model-model pembelajaran yang mana. Salah satunya dari karakteristik siswa diantaranya seperti tipe belajar, mungkin dari kemampuan awal siswa, itu bisa dijadikan salah satu cara ya untuk mengetahui apakah siswa itu memiliki kemampuan awal yang baik ataupun masih kurang. Langkah yang keempat dari desain pengembangan pembelajaran yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini menjadi acuan dalam pembelajaran. Sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, kita perlu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi
dirumuskan dari KD yang ada. Contoh, misalnya KD-nya adalah analisis indikator pencapaian kompetensinya, maka harus indikator-indikator yang menunjukkan minimal untuk level analisis. Bagaimana dengan level pembelajaran atau tingkat kompetensi sebelum level analisis atau sebelum tingkat kognisi C4? Maka tujuan atau indikator pencapaian kompetensi yang tidak atau masih di bawah level 4 seperti pada yang dirumuskan pada KD, maka tidak perlu ditulis dalam IPK. Yang selanjutnya, IPK ini bisa digunakan untuk menentukan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu peserta seminar kelas online Mr. Bio, pengembangan penilaian acuan patokan itu dilakukan setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran. Adapun penilaian acuan patokan ini merupakan alat ataupun instrumen penilaian yang nantinya mampu mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Jadi, dari tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan tadi, kemudian kita kembangkan alat ataupun instrumen untuk mencapai atau untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa ini. Ada 3 macam jenis tes acuan patokan. Yang pertama adalah pendahuluan, tes pretest, latihan, dan post-test. Langkah yang keenam dalam mengembangkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini Bapak Ibu bisa kita kembangkan dengan model-model pembelajaran tertentu, yang salah satunya bisa kita kembangkan adalah dengan model pembelajaran inquiry. Karena model pembelajaran inquiry ini memberikan pengalaman belajar, yaitu siswa bisa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Ada beberapa model atau beberapa sintaks pada model inquiry, yang salah satunya ini yang saya adaptasi dari modul pengembangan RPP. Yang pertama adalah observasi atau mengamati berbagai fenomena alam. Pada tahap ini, pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik adalah mengamati berbagai fakta atau fenomena pada pembelajaran tertentu. Kemudian dari fenomena yang diobservasi atau yang diamati, siswa kemudian dilatih untuk membuat pertanyaan atau mengeksplorasi fenomena itu dengan bertanya baik kepada guru, teman, ataupun sumber yang lain. Yang ketiga, mengajukan dugaan atau hipotesa. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima adalah merumuskan kesimpulan. Atau bisa juga mengembangkan atau menggunakan model inquiry dengan menurut Llewellyn 2013 dengan tahap-tahap atau sintaks pada Llewellyn 2013 adalah 7 tahap. Yang pertama, mengeksplorasi fenomena, sama tadi di guru menyampaikan kejadian atau fenomena, memfokuskan pertanyaan, merencanakan investigasi, melaksanakan investigasi, menganalisis hasil dan mengkonstruk pengetahuan baru serta mengkomunikasikan pengetahuan baru. Jadi ada 2 tambahan, yaitu setelah dihasilkan data, diharapkan siswa mampu mengkonstruk pengetahuannya sendiri dan kemudian mengkomunikasikan pengetahuan baru kepada temannya ataupun kepada orang lain. Oleh karena itu, maka seperti yang disampaikan pada piramida belajar tadi, 90% siswa insya Allah bisa memahami materi yang diajarkan. Yang ketujuh, tahap dalam pengembangan perangkat pembelajaran adalah mengembangkan dan memilih materi belajar. Materi belajar yang akan diberikan kepada siswa dalam hal ini perlu disusun dengan memasukkan hal-hal berikut yang menurut DIK tahun 2009 yang perlu ada di dalam materi ajar adalah yang pertama aktivitas pra pembelajaran dengan memasukkan objek atau mereview bahan ajar sebalik materi atau kegiatan
kegiatan yang bisa memotivasi siswa. Kemudian isi materi harus mengenalkan siswa untuk memungkinkan siswa mencapai tujuan belajar. Memasukkan contoh, non-contoh, informasi konsep dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Ini adalah isi materi yang tentunya isi materi ini disesuaikan dengan beberapa kompetensi dari materi yang ada di KD. Yang perlu ada dalam bahan ajar, yang pertama ada juga, yang ketiga adalah aktivitas partisipasi yang memungkinkan siswa mampu mempraktekkan, bisa melakukan percobaan, yang diantaranya bisa menjadi kilas balik siswa pada performa siswa untuk memungkinkan gagasannya atau pengetahuannya. Penilaian penguasaan siswa ini bisa juga diberikan dengan latihan-latihan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan memori atau mengasah kemampuan dalam menguasai materi pada KD tertentu. Tahap selanjutnya yaitu tahap merangsang dan melaksanakan evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dilaksanakan untuk menilai 1 KD. Sedangkan pretest maupun posttest itu dilaksanakan pada setiap pertemuan pembelajaran. Atau bisa juga pada awal KD. Jadi awal KD itu diajarkan, itu diberikan pretest, ataupun pada akhir KD itu berakhir, itu dijadikan sebagai posttest. Jadi evaluasi formatif bisa juga dalam bentuk posttest. Merevisi pembelajaran. Dari hasil analisis penilaian formatif, kemudian bisa dijadikan atau ditafsirkan atau dirangkum kelemahan-kelemahan yang dimiliki dari program pembelajaran. Jadi, dari hasil evaluasi formatif ini digunakan untuk mengetahui apakah pembelajaran itu sudah baik ataukah perlu diperbaiki. Tahap terakhir dari pengembangan perangkat pembelajaran ini adalah melaksanakan penilaian sumatif. Demikian pembelajaran atau pengembangan perangkat pembelajaran dari 10 langkah menurut Dick dan Carey. Nah, pada slide terakhir saya akan contohkan contoh portofolio sebagai hasil investigasi siswa untuk menilai keterampilan atau KI 4, di mana siswa bisa kita nilai di keterampilan sainnya. Kemudian siswa kita rangsang untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Karena PJJ bisa kita menggunakan media pelaporan yang sederhana. Tujuannya adalah tidak memberatkan atau mengurangi beban siswa belajar di rumah, salah satunya dengan menggunakan poster atau menggunakan PPT. Ya, ini adalah poster salah satu percobaan atau investigasi yang dilaksanakan oleh siswa. Dari pengamatan ini tentunya nanti siswa bisa menemukan permasalahan dan dikembangkan menjadi investigasi baru untuk memperoleh pengetahuan baru. Sedangkan bagaimana siswa itu mengkomunikasikan hasil pengamatannya, poster itu kemudian dia komunikasikan di depan teman-temannya, bisa menggunakan media grup, WA group, bisa menggunakan Zoom meeting atau Webex meeting dan sebagainya. Demikian tadi desain pembelajaran atau pengembangan perangkat pembelajaran berbasis inquiry pada pembelajaran jarak jauh. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.